Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa negara kita Republik Indonesia. Kekasih Kristus, 17 Agustus 2021 pada hari ini, biarlah semua umat, semua keluarga, semua warga bangsa negara Indonesia boleh bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlalu sangat baik kepada kita. Sehingga memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Tapi mari kita mau terus bersyukur karena Tuhanlah kekuatan kita yang sesungguhnya. Kebebasan yang sesungguhnya hanya ada pada Tuhan. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas lebih jauh sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 2 sampai dengan 5. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Mazmur pasal 47 ayat 2 sampai dengan 5. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari Injil Markus, pasal 9, ayat 21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, aku percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Markus pasal 9 ayat 21 sampai dengan 24.
Iman adalah mempercayai Tuhan walaupun kita belum mengalami pertolongannya. Ingat kekasih Kristus, iman adalah mempercayai Tuhan walaupun kita belum mengalami pertolongannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang semu. Iman yang sejati atau iman yang tidak sejati atau semu dilatar belakangi oleh keraguan terhadap kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam iman yang semu akan meminta agar Tuhan terlebih dahulu membuktikan kuasanya, baru ia akan percaya kepadanya. Tentu saudara ingat kepada hambanya Thomas yang begitu meragukan tentang kebangkitan Yesus, sehingga dia minta supaya dia dapat Tuhan memberikan kesempatan untuk dia mencucuk tangan pada lubang tangan yang berlubang itu kepada dia. Sedangkan iman yang sejati beranjak dari keyakinan terhadap kasih dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya orang yang beriman tidak akan menunggu sampai dirinya sudah mengalami pertolongan Tuhan, baru ia akan percaya kepadanya. Hal ini sama seperti seorang pasien yang mempercayai khasiat daripada obat yang diterimanya, sehingga ia meminumnya tanpa menunggu dirinya sudah sembuh terlebih dahulu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, iman yang semu inilah yang ada pada ayat dari seorang anak yang dirasuk oleh roh jahat, seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 9. Ayat tersebut berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu." Kita juga sering bertanya seperti itu. Kita sering juga mengajukan pertanyaan seperti itu. Tolonglah kami. Kalimat ini menunjukkan bahwa walaupun ia membawa anaknya kepada Yesus untuk memperoleh pertolongan, namun sesungguhnya ia datang dengan sikap sekadar mencoba-coba. Itu pun terjadi pada diri kita. Itu pun terjadi pada diri kita. Kalau saudara perhatikan, saat saudara masuk ibadah, apa motivasimu? Apa tujuanmu? Tentu banyak hal. Tentunya banyak hal. Tetapi biarlah kita belajar semakin baik. Untuk semakin mengerti apa yang harus kita lakukan berdasarkan keinginan Tuhan. Sehingga nanti kita akan memiliki iman yang sejati kepada Dia. Saudara, menanggapi perkataan orang tersebut, Yesus menjawab, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara, saya mau katakan, jangan kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang percaya yang sejati. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Oleh sebab itu betapa pentingnya relasi yang intim dengan Tuhan harus kita bangun terus dari waktu ke waktu. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa yang ia kehendaki adalah iman yang sejati. Itulah iman yang mempercayai kemampuan Tuhan sebelum kita mengalami pertolongannya. Iman yang seperti itulah yang akan membuka pintu kepada kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, iman tanpa tindakan yang positif
maka iman itu adalah iman yang semu. Ya, kekasih Kristus, kita harus sadari, di dalam pikiran kita bisa membuat kita melakukan dua tindakan iman. Iman positif dan iman negatif. Iman yang sejati dan iman yang semu. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita bertindak berdasarkan pikiran-pikiran negatif, itu adalah tindakan iman yang semu. Ya, iman yang semu. Itu akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri, bahkan membawa kerugian bagi banyak orang, dan yang paling sedih adalah sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau iman yang positif, yang benar, maka kita akan melakukan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bertindak sekalipun hal itu belum terjadi pada diri kita. Karena kita sungguh percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kekasih Kristus, hari ini banyak orang berkata, saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya pengikut Yesus Kristus. Tetapi pada saat kita masuk di dalam tekanan, kita mau melihat pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan terjadi dulu dalam kehidupan kita, baru kita bisa mengakui kebesarannya. Dan inilah yang Tuhan sangat sedih melihat sikap kita seperti itu. Ada kala juga saya melihat, saya mempelajari, seringkali kita tidak sadar, kita menganggap bahwa hidup kita ini adalah milik kita. Sehingga kita mau mengatur hidup kita menurut maunya kita. Mungkin secara fisik kita lihat nggak salah. Tetapi saudara kekasih Kristus, sekedar saya ingatkan. Saudara dan saya adalah milik Yesus Kristus yang telah ditebus di atas kayu salib. Oleh sebab itu harus kita sadari, jikalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki iman yang sejati, pertama harus kita sadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kalau tanpa sebuah kesadaran bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan yang telah ditebus oleh kematiannya, maka kita sulit untuk percaya kepada Yesus. Sebab sesungguhnya hidup kita ada dalam tanggung jawab Yesus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri tanpa bertanggung jawab kepada kita. Tapi justru karena cara pikiran kita yang salah kepada Tuhan, itu yang membuat iman kita adalah iman yang semu. Iman yang negatif. Iman yang bertujuan hanya untuk kesenangan kita sendiri. Tanpa kita pikirkan bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan justru itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana perkataan orang tua yang membawa anaknya. Dia berkata kepada Tuhan, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Tuhan bertanya kembali kepadanya. Engkau berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ini secara tidak sadar sesungguhnya kita sedang mencoba kepada Tuhan. Sadar nggak saudaraku? Pada saat kita berkata seperti itu, bukankah kita merasa bahwa kita lebih tinggi, lebih kuat daripada Tuhan? Bukankah kita merasa bahwa kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri? Nah, oleh sebab itu seringkali kita melakukan hal-hal yang demikian, yang tidak kita sadari. Kalau bagi saya bukan tidak kita sadari, sesungguhnya kita sadari. Tapi kita tidak ada penalukan diri. Kenapa demikian ya? Sesungguhnya karena kita tidak mau taat dan setia kepada firman Tuhan. Kita tidak mau menundukkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan.
Artinya bahwa kita tidak mau membangun hubungan relasi yang intim dengan firman-Nya. Kita hanya sekedar membaca Alkitab, tapi kita tidak merenungkannya. Artinya kita tidak mau aplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Saudara, supaya saudara mengalami pertumbuhan iman yang benar, jangan selalu hanya mendengar kata orang. Tapi saudara harus pribadi bertemu langsung dengan firman itu. Artinya saudara secara pribadi dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja membaca firman Tuhan dengan rutin, dengan saksama setiap hari. Lalu saudara merenungkan firman itu siang dan malam. Maka firman itu akan menuntun saudara kepada kebenaran. Maka saudara akan memperoleh sebuah iman yang luar biasa di dalam hidupmu. Dan itu yang Tuhan harapkan dari kita. Sebab Tuhan mengutus kita di muka bumi untuk menyatakan kasih-Nya. Kalau kita sendiri tidak bisa menikmati, merasakan kasih-Nya, bagaimana kita bisa membagikan itu kepada orang lain? Bagaimana kita bisa membagikan kuasa-Nya kepada orang lain? Bagaimana kita bisa berkata kepada orang lain, kamu percaya, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong engkau. Tapi kenyataannya kita sendiri nggak percaya. Bagaimana mungkin, saudaraku? Nah, oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Supaya kita memiliki iman yang benar-benar positif. Iman yang sejati yang datang daripada Tuhan. Sebelum saya mengakhiri perenungan firman ini, saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita. Nah, oleh sebab itu kita harus sadari, hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kemerdekaan yang sejati secara jasmani dan rohani. Kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita itu yang akan kita dalami, yang akan kita mengerti bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu kalau kita percaya yang datang dari Tuhan, yang akan memberikan iman sejati kepada kita. Artinya bahwa kita percaya sungguh-sungguh Tuhan sudah membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk serapa, segala kutuk-kutuk dosa, dan kita ini adalah milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita adalah milik Tuhan, maka kekasih Kristus kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman kita harus adalah iman yang sejati. Bukan iman abal-abal. Bukan iman semu yang hanya perkataan di bibir mulut tapi tindakannya berbeda. Tapi biarlah pada hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Bukan iman semu. Sebab Tuhan sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita untuk menyatakan kasih, kuasa kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengaminkan firman Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, karena seringkali diri kami meragukan kuasa-Mu. Tidak jarang kami menunggu Engkau membuktikan bahwa kuasa-Mu adalah tidak terbatas. Dan baru kami mempercayai firman-Mu. Dengan demikian, sesungguhnya kami telah meremehkan diri-Mu dan mempersembahkan Engkau dengan manusia yang adalah ciptaan-Mu. Padahal sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang maha kuasa.
Sehingga tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau telah menjadikan semua yang ada dari yang tidak ada. Apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terlaksana. Dan semua yang Engkau rencanakan pasti akan terwujud. Tuhan Yesus, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyerahkan beban dalam hidup kami. Kami memohon, ulurkan kuasa-Mu yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi untuk menolong diri kami. Bukakanlah jalan keluar bagi kami untuk kesulitan yang kami alami. Dengan bersandar kepada kasih setia-Mu, kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu agar kami dapat melewati hari ini dalam kemenangan dan kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Kiranya pertolongan-Mu yang kami alami akan membuat semua orang dapat melihat betapa besar kasih dan kuasa-Mu kepada orang yang berharap kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pemilik terhadap hidup kami. Sebab Engkau telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Allah. Dan pagi hari hamba kembali berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu ya Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu ya Allah. Tolong semua keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, tempat gereja kami berada ini. Hamba mohon kasih-Mu Tuhan tercurah bagi mereka. Biarlah kebebasan yang sesungguhnya yang Kau nyatakan kepada kami menjadi milik kami dalam iman percaya kami. Iman yang sejati kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Tuhan. Karena seringkali kami melawan kehendak-Mu. Karena seringkali kami berontak. Seringkali kami berkata kami mengasihi Engkau ya Allah. Tapi kami berjalan di luar perintah kehendak-Mu. Kami berjalan menurut kekuatan kami sendiri yang sangat terbatas itu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Hamba mohon kasih-Mu ya Allah. Berikan perubahan total kepada seluruh umat di Jalan Serayu Sanggeng ini dan sekitarnya. Berikan roh pertobatan turun bagi mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Tuhan, biarlah pada hari ini 17 Agustus 2021 merupakan hari kemerdekaan yang Tuhan sediakan kepada bangsa negara kami. Biarlah kami boleh menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan secara fisik saja, tetapi secara rohani. Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan karena kasih Kristus kepada kami. Sebab itu pada saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu kepada keluarga-keluarga, kepada hamba-hamba-Mu, pribadi rumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Yesus kepada keluarga Auri, keluarga Makabori, keluarga Asaribab, keluarga Epah Wupuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karobaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakub, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming, keluarga Urbinas, Imbiri,
keluarga Kumurawak, keluarga Herawan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Chandra bersama dengan orang tuanya. Dan semua orang yang ada di wilayah ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih Kristus yang tidak terbatas itu menjamah kami semua. Memberikan kebebasan, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan yang benar daripada Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, yang kami terima daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berikan kesehatan yang terbaik kepada kami semua. Tuhan tolong kami di dalam hidup pribadi, rumah tangga. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan kami percaya. Engkau tetap Tuhan yang tahu, yang mengerti, dan menyediakan yang terbaik atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati orang tua kami. Berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak cucu kami. Tuhan tolong pendidikan anak-anak kami, pekerjaan-pekerjaan kami, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya kasih-Mu melimpah atas seluruh warga keluargaku di Jalan Selayu Sanggeng dan sekitar Pasar Tingkat. Tuhan kami menerima itu dengan iman. Tuhan membebaskan kami yang terbaik. Bagi hamba juga berdoa untuk seluruh para pemimpin bangsa negara kami. Dari Bapak Presiden sampai kepada daerah-daerah terpencil. Kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, pejabat-pejabat yang ada. Ya Tuhan hamba mohon. Biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh-sungguh kami nikmati. Sehingga di dalam kepemimpinan mereka ya Allah. Hamba-hambamu ini akan melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Tolong para pemimpin-pemimpin kami ini. Untuk mengutamakan Engkau lebih dari segala kepercayaan dipercayakan kepada mereka. Dan hamba juga berdoa untuk bawahan-bawahan dari para pemimpin-pemimpin ini ya Allah. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka hidup mengikuti teladan dari para pemimpin yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta Bapa dalam nama Yesus Engkau berperkara dengan mereka. Jikalau dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan yang mereka dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak jujur, tidak benar. Hamba minta Tuhan Engkau berperkara dengan mereka. Dan nyatakan kasih kuasa-Mu kepada mereka. Supaya mereka mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan berkati hidup pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka di dalam kebenaran. Sehingga sungguh-sungguh kami akan melihat bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Bangsa yang memiliki kasih Kristus di dalam hidup masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk seluruh para pemimpin-pemimpin gereja. Dimanapun berada hari ini. Ya Tuhan tolong kami. Supaya kami juga berdiri dengan kebenaran firman Kristus tanpa tawar-menawar. Tanpa kompromi. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Di dalam memberitakan firman Tuhan. Kepada banyak orang. Biar itu dimulai dari kesungguhan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Yesus. Lengkapi kami ya Tuhan. Lengkapi kami. Di dalam segala kekurangan. Dalam segala keterbatasan kami. Dan Tuhan tolong kami. Tolong kami. Supaya kami bersandar, bergantung, berharap sepenuhnya kepada Roh Kudus. Bukan pengetahuan kami. Bukan pengalaman kami. Bukan kepintaran kami. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Selaku hamba-hamba Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk semua rekan-rekan hamba yang ambil bagian bersama-sama dengan hamba pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berikan hati yang selalu percaya, iman yang sejati kepada Engkau semata-mata ya Allah. Sehingga dia akan melihat kuasa mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupannya. Dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu menjadi berkat bagi anak, cucunya, bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yohana M. Dimanapun berada hari ini, hamba minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Ibu Yohana boleh berdiri dengan iman yang sejati kepada Engkau ya Allah, bahwa Engkau sudah menolong dia, Engkau sudah membebaskan dia, dan Engkau adalah pemilik atas hidupnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Ibu Yohana tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan tetap pegang kendali atas seluruh hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, dan semua aktivitasnya. Tuhan memberkati Ibu Yohana M. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati anak kekasih Renata Talia. Tuhan memberkati anak kekasih Renata, masa mudanya dipersembahkan untuk Engkau ya Allah. Engkau yang memberkati dia dalam bangku pendidikan supaya dia berhasil. Tuhan ajar dia hidup bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu. Hidup tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah. Biar hidup masa mudanya menjadi berkat bagi banyak teman-teman di sekelilingnya. Biar kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya dan hidupnya mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan ketaatan, kesetiaan semakin mendalam. Sehingga imannya semakin kuat, semakin bertumbuh. Iman yang sejati. Yang dia mengerti karena Tuhan telah membayarnya lunas di atas kayu salib. Sehingga dia percaya sungguh bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memberikan kebebasan sejati kepadanya. Biarlah Tuhan memberkati pribadinya. Memberkati suami, kekasih, Bapak Yosef Auri, dan anak kekasih Seva Auri. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini. Biar Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Apa yang menjadi hak mereka, spesial bagi Bapak Yosef Auri selaku kepala keluarga. Tuhan kembalikan hak-haknya itu. Tuhan nyatakan kasih Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan mengangkat hamba-Mu ini kembali. Pada saat hamba-Mu berjalan dalam firman-Mu. Maka janji-janji-Mu, ya dan amin atas seluruh kehidupan pribadinya dan hidup rumah tangganya. Hidup pekerjaan-pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kepada kakak kekasih daripada Ibu Seli Dona Sihaya, Pak Jimmy Sihaya yang berada di Jakarta, Tuhan nyatakan kasih Tuhan menyembuhkan dia total dari semua penyakit yang mengganggu dia. Hamba percaya Tuhan menggantikan organ tubuh yang baru dalam kehidupan Bapak Jimmy Sihaya. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, menggantikan semua yang terbaik bagi hamba-Mu Bapak Jimmy Sihaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan Ibu Seli Dona Sihaya dan keluarga ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu. Orang yang Engkau kasihi ya Allah. Orang yang Engkau panggil sejak dalam kandungan ibu. Tuhan hamba-Mu. Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan berkati dia. Pakai hidup pribadinya. Pakai dia untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan bangkitkan iman percayanya selalu kepada Engkau ya Allah. Bahwa sesungguhnya Tuhan janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan dia berjalan sendiri. Engkau bertanggung jawab sepenuhnya kepada dia. Jikalau Engkau begitu mengasihi dia Tuhan.
Jika engkau bertanggung jawab sungguh kepada dia, seharusnya dia boleh juga melakukan hal itu kepada engkau. Dia akan mengutamakan engkau lebih dari segala kesibukannya, ya Allah. Sebab segala sesuatu yang ia kerja itu datang daripada engkau, ya Tuhan. Biar dia bisa membedakan sumber dan dari mana. Sehingga dia percaya Tuhan, bahwa engkau tetap Tuhan. Yang tetap pegang kendali atas hidupnya dan memberkati dia siang dan malam. Terima kasih Bapa, berkati istri kekasihnya, berkati anak-anaknya, ya Allah. Dan berkati banyak orang lewat kehidupannya di dalam nama Yesus. Pakai hidupnya lebih dahsyat lagi, ya Allah, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk hambamu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hambamu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di dalam masa hamilnya. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Terima itu bagi engkau, Ibu Desi Natalia. Kekuatan Tuhan turun atas engkau. Tuhan memeliharamu. Tuhan memelihara bayi dalam kandungan. Sehingga pada waktunya dia akan dilahirkan dengan baik, dengan selamat dalam nama Yesus. Selama masa kehamilan, Tuhan, kekuatan Tuhan ada bersama dengan engkau. Jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Bapak. Berkati suaminya, Bapak Heri Taruk Datu. Kedua anaknya Shalom dan Gatwin. Tuhan berkati. Biar hidup rumah tangga ini bersandar sepenuhnya kepada engkau. Mereka terus mengasihi engkau dalam pelayanan-pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hambamu Bapak Michael Petrus T. yang berada di Jakarta. Ya Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan turun atasnya saat ini. Urapan baru turun atasnya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang percaya bahwa Tuhan telah menebusnya dengan mati di atas kayu salib. Dia adalah milik engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya senilai kematian engkau di atas kayu salib. Biarlah itu semakin dipahami. Sehingga Pak Michael Petrus T. bergantung sepenuhnya kepada engkau, ya Allah. Dia tidak takut, dia tidak ragu, dia tidak bimbang. Sebab Tuhan Yesus engkau tetap pegang kendali atas hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya. Tuhan engkau tetap pegang kendali atas hidup mereka. Biarlah mereka menikmati kebebasan yang sesungguhnya daripada engkau. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh sebagai iman-iman yang sejati kepada engkau, ya Allah. Berkati aktivitasnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Biarlah hikmat Tuhan menyertai dia. Patahkan setiap pekerjaan daripada orang-orang jahat dan si jahat yang mencoba menghalangi. Yang mencoba untuk merongrong. Dipatahkan, dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Berkati keluarganya selalu. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Di kesehatan yang terbaik kepada mereka selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hambamu, adik kekasih, Martin Anthony. Ya Tuhan. Tuhan berkati hambamu ini. Tuhan tolong hambamu ini. Untuk tetap hidup mengandalkan engkau di dalam segala hal. Tuhan yang sudah memanggil dia sejak masa di dalam kandungan ibunya. Tuhan yang telah menentukan dia sebagai hambamu. Biarlah Tuhan dia tetap taat dan setia. Lewat pekerjaan-pekerjaan dan semua pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dia akan melakukan dengan sekuat tenaga karena dia yakin, dia tahu bahwa Tuhan yang percayakan itu kepadanya. Sehingga dia sungguh menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Bagi istrinya, bagi keluarganya, anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan teristimewa di dalam tempat pekerjaan. Tuhan sebagai PNS, Tuhan juga berkati dia. Menjadi contoh, menjadi teladan. Dalam nama Yesus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa untuk hambamu. Ibu Rita Mahakena Muskita
yang berada di fak-fak. Ya Tuhan, berkati anak kekasih ini, berkati hamba-Mu ini, berkati pribadinya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Ya Tuhan, pakai hidup mereka terus menjadi saluran berkat, menjadi contoh teladan bagi banyak orang lewat iman yang benar kepada Engkau, ya Allah. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Biarlah hamba-Mu ini terus menyatakan, memberitakan kebenaran. Spesial selaku sebagai seorang guru, dia terus akan mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kasih-Mu terus terpancar dari hidupnya. Terima kasih Bapa. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Berkati suaminya dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati anak-anaknya boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dalam bangku pendidikan mereka diberkati dengan hikmat kepintaran-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati hidup rumah tangga daripada hamba-Mu Ibu Rita Mahakena Muskita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam dari Gereja Allah Baik. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan yang sudah panggil dia. Tuhan tolong dia. Dan biar Tuhan ajar dia untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tidak mengandalkan kekuatannya. Tidak mengandalkan kepintarannya. Tidak mengandalkan pengalaman-pengalamannya. Tapi bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu, ya Allah. Sehingga nama Tuhan akan dinyatakan. Kebenaran demi kebenaran akan dinyatakan. Lewat hidup pribadinya. Hidup pelayanan pengembalaan jemaatnya. Tuhan tolong. Sehingga apa yang ia lakukan semua tertuju bagi kemuliaan-Mu. Biar jemaat daripada apa yang Tuhan percayakan kepadanya berkembang, bertumbuh pesat. Semuanya untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya sebagai seorang suami. Berkati dia sebagai seorang papa yang mengasihi Tuhan terhadap istri dan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk GKPB MDC Aimas. Spesial bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Yoce Tuk. Bersama dengan istri kekasih Ibu Evi, Lik-Lik Watil dan anak-anak. Diberkati dan seluruh jemaat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hamba percaya. Engkau yang memanggil mereka untuk menyatakan kasih-Mu dimanapun mereka berada. Spesial di daerah Aimas, Sorong pada saat ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka, atas pelayanan mereka. Jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan semua tertuju bagi kemuliaan-Mu, ya Allah. Biarlah mereka sungguh bergantung kepada Engkau. Tidak melihat kepada sekeliling mereka. Tidak mendengar perkataan-perkataan bising. Dan biarlah Tuhan mereka berjalan seperti apa yang Engkau mau. Dan itu yang mereka lakukan, ya Tuhan. Mereka lakukan dengan setulus hati kepada Engkau tanpa persaingan kepada siapapun. Biarlah mereka melakukan karena mereka paham, mereka mengerti. Jika Tuhan yang memanggil mereka untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, maka Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup mereka, atas pelayanan mereka, atas jemaat yang dipimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yoce Tuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak John Free Istiah Terupun dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu semakin dahsyat, semakin luar biasa. Untuk terus menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Lewat iman yang sejati. Dia percaya Tuhan bahwa dia berdiri dengan kekuatan-Mu. Yang akan mempermuliakan Engkau. Berkati pribadinya. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Berkati semua pelayanannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang ia kerjakan. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau dan itu akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada hamba-Mu ini dan Tuhan pakai lebih heran lagi.
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi orang tua kekasih hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Hamba mohon kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas hidup orang tua hamba. Masa tuanya, hari-hari tuanya, Tuhan hamba tetap minta damai sejahtera, sukacita Roh Kudus melimpah-limpah dalam hati dan pikirannya. Sehingga orang tua hamba ini boleh berdiri dengan kekuatanmu, dengan kemenangan daripada Engkau. Menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya. Bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu. Biarlah hikmat-Mu terus melimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati orang tua hamba ini. Berkati seluruh anak, cucu, cicitnya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih untuk seluruh GKPB masa depan cerah dimanapun berada. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati ketua umum kami Bapak Petrus Nawawi dan semua jajaran yang ada. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati hambamu Bapak Bambang Wijaya yang selalu menjadi panutan bagi kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin. Bahwa kami semua satu hati, bahwa kami berjalan dalam visi misimu ya Allah. Sehingga kami sungguh melakukan amanat agung di dalam pelayanan kami, di dalam tubuh Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, dimanapun kami berada. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari kemenangan, hari kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali pada besok hari pukul 6 pagi. Waktu yang sama, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Sekali lagi, kekasih Kristus, mari kita hidup dengan iman yang sejati. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menebus kita lewat kematiannya di atas kayu salib, memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan merasa bahwa hidup kita adalah milik kita, tapi harus kita sadari bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita, dan mari kita memiliki iman yang benar kepada Sang Pemilik, Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap disiplin, protokol, dan andalkan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam MDC. Merdeka, merdeka, merdeka.